Hai, assalamualaikum guys. Aku mau cerita. Ini ceritaku yang gak enak di perantauan ya. Alhamdulillah masih diberi kesehatan secara fisik, kewarasan otak, gak gila. Aku punya cerita yang gak enak kayak gini guys. Itu aku gak pernah cerita sama keluarga. Karena aku gak punya sanak saudara kecuali adik-adik yang masih kecil-kecil sama ibu aja. Ibuku juga nggak punya sanak saudara. Jadi aku tuh nggak cerita kalau ada masalah tuh, nggak pernah cerita ke siapapun. Apapun yang terjadi itu ya udah, itu aku misalnya sampai nggak ketolong, sampai pulang tinggal nama, ya udah itu udah nasibku. Aku cuman gitu, aku nggak mau banyak cerita ke orang tua karena aku tahu orang tuaku itu keadaan masih sakit, butuh berobat. Pokoknya keadaan tuh sedang nggak pas banget lah. Terutama aku itu pas punya masalah gagal menikah, terus aku kena guna-guna orang masa lalu. Ya waktu aku gagal menikah itu kan ibuku udah berpikir, udah mulai sakit-sakitan mikirin aku. Ibuku tuh udah pikiran, udah bikin rumah. Bikin rumah, kalau rumah kayu itu nggak apa-apa ya guys. Ibuku nggak terlalu mikirin. Ya aku tuh bikin rumah itu rumah gedong minimalis yang lebih dari 100 juta. Kurang lebihnya 160 juta lah. Hampir jadi. Nah, tiba-tiba ibuku tahu kalau aku ini keadaannya nggak baik-baik saja. Maksudnya udah di ujung tanduk, pasti putus, pasti bubar. Itu ibuku udah mulai sakit-sakitan. Keadaanku di sini nggak karuan dan aku tetap meyakinkan ibuku kalau semua itu baik-baik saja, Bu. Jangan dipikirkan. Saya juga di sini baik-baik saja. Tapi kondisi itu aku nggak berani vikolan sama ibuku. Pernah aku vikolan sama ibuku tuh bilang gini, kok kamu kayak orang bingung, kayak orang linglung, itu kenapa? Aku nggak mau lah ibuku semakin tambah pikiran. Posisi itu ibuku tuh punya sakit jantung lemah, seminggu 2 kali itu kontrol. Tapi kalau ibuku tahu kondisiku di sini, aku nggak bisa ngebayangin bagaimana ibuku. Itu aja udah sering keluar masuk rumah sakit. Aku di sini yang nggak bisa tidur, kerjaan nggak beres, keadaan nggak baik-baik saja. Ya itulah salah satu keluh kesah anak rantau, kenapa kita harus kuat mental, sehat jasmani dan rohani. Kenapa aku bisa sekuat ini? Mungkin karena terpaksa keadaannya guys. Pasrah, tapi bukan berarti aku ini tidak berusaha. Pasrah tapi tetap berusaha. Berdoa, berusaha yang terbaik buat kedepannya, walaupun jatuh bangun, apapun hasilnya, walaupun nggak sesuai harapan, yang penting terus berusaha. Ya aku